Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. UI Watch Plus hari ini hadir kembali di tengah-tengah kita. Hari ini kita kehadiran yang tamu kita yang senior hari ini dari UI, alumni UI tahun 66, angkatan 66. Tidak asing lagi, namanya Bang Hasrul Harun. Sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya ada adik kelas saya. Ini Bang Wawan Tarmawan, ekonomi juga, UI 93 ya Bang ya. Oke, terima kasih. Bang Hasrul, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Senang banget ketemu Bang Hasrul, sehat hari ini. Sama-sama. Aduh, Bang Wawan apa kabar? Baik, sama-sama. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini ada satu pertanyaan Bang. Udah lama saya ingin tanya sama Abang. Iya. Karena Abang sering bercerita sama saya dan teman-teman di luar. Abang nih lulus SMA pernah mengatakan kepingin jadi polisi. Terus Abang batalin. Kira-kira apa Bang rencana Abang dan kenapa Abang batalkan? Bukan dari SMA, dari SMP. Dari SMP ya. Saya kenal polisi. Istri keduanya tinggal di rumah saya, duitnya banyaknya bukan main. Inspektur. Istri keduanya. Terus datanglah bertanya senior, saya baru tamat SMP. Rul, kau kalau tamat SMA mau jadi apa? Jadi polisi. Senior. Mengapa mau jadi polisi? Apa saya katakan? Duitnya banyak. Oh. Ininya ada. Itu tahun 60 ya Bang ya? Bukan 60 ada ya, 60 tahun 60 saya tamat SMP. 50-an. 62 ya. Enggak dong. Kuliah kan 66, berarti di bawah 60 ya? Iya, di bawah 60. Iya. Kan saya katakan SMP. Iya, SMP di bawah 60. Kan saya ada tamat SMA. Ininya ada. Oh, kau mau jadi polisi? Dah. Itu motivasi kau mau jadi polisi. Iya. Kenapa? Karena saya kenal polisi. Polisinya pada tahun 60. Hidupnya mewah-mewah. 60. Oh, tahun 60 udah mewah Bang ya polisi? Oh iyalah. Makanya termotivasi. Supaya saya nggak melarat. Begitu. Jangan kau jadi polisi. Kenapa? Kalau kau jadi polisi, pendek umur kau. Waduh, pendek Bang ya? Ya sumpahin orang. Sumpahin. Karena motifnya kan duit. Iya. Nah, sudah itu, kau dijauhin orang, umur kau pendek, anak kau celaka, mati kau perlu bunci, busuk. Serem banget ya. Nah, itu Tapi kan nggak semua ya Bang ya? Kan nggak semua polisi banyak. Cerita yang senior, nggak semua itu. Nanti kita lihat. Dari 10 kawan saya itu semua udah pada mati, meninggal. Disumpahin orang semua, kelakuan nggak beres. Yang jadi akademi polisi. Terus tamatlah saya SMA. Masuk SMA, tamat SMP masuk Di SMA. Jakarta. Saya masuklah AAK, Akademi Angkatan Kepolisian tahun 65. Testing lah di Polda. Waktu habis testing, datanglah polisi, calon polisi itu. Ada calon juga zaman dulu. Terus, Dek, mau lulus? Iya Pak, ada di belakang. Saya, Pak, suap saya udah nggak begini Pak, nyamping. Maka saya jadi polisi. Gimana Bapak terima saya? Bapaknya mana? Bapak saya udah meninggal Pak. Saya bilang, gimana saya? Jadi selama ini sekolahnya saya mandiri. Kadang-kadang saya naik bus, nggak bayar. Kadang-kadang saya naik bus di Jakarta ini, ngutip duit. Kadang-kadang saya juga ikut nodong. Nyopet aja enggak saya bilang. Jadi banding-banding Jakarta ini saya tahu semuanya. Tapi nodong pernah Bang ya? Nodong pernah 2 kali. Nyopet enggak? Nyopet pernah. Nah, jadi banding Jakarta ini semua tiap pagi saya lihat ini aja koran. Warta Bakti, kejahatan ibu kota. Terus sedangkan teman saya, bagi dong. Luar itu, dapat kemarin, lu apa? Kau tahu aja? Ya tahu lah. Aku punya kaca lopian. Kita kan baca surat kabar Warta Bakti, koran PKI. Oh, koran PKI. Warta Bakti. Nah,
Aja, oh di kota, oh di situ kota Paris, oh sini tuh, bagi dong. Kota Paris Senen udah nggak ada lagi kota Paris. Wah jauh gitu ya. Udah bawa rajin sekolah. Aku udah anak sekolah, aku sekolah itu penting. Kalau nggak dapat banteng, aku dulu di Jakarta. Bang, bagi duit bang. Sekolah sih sekolah ya. Ya jam ini, kita jual aja kesini. Jangan kemarin lagi kok. Jadi preman itu kan anak Medan semua itu. Sampai di pasar baru itu banyak anak Medan, apalagi Abang Banteng itu. Batak-batak itu. Nah, kasihan. Sampai aku udah begitu juga udah berhasil aku. Kadang-kadang datang ke kantor aku, tapi nggak mau nunggu di bawah. Nggak apa-apa. Ya kontrak rumah lu. Nah, bayangkanlah itu. Terus tapi abang nggak jadi polisi kan akhirnya? Aku nggak, tapi kan itu minta duit. Tes ya, mau tes karena nggak jadi polisi kan? Nggak lulus lah duit nggak ada. Gimana? Karena nggak ada putih bang ya? Ya nggak ada uang. Gimana? Jadi waktu SMP saya bilang kalau kau jadi polisi, hati-hati. Kau jangan berkawan dekat sama polisi. Makanya kawan saya tentara semua. Polisi itu pengkhianat. Kenapa? Nggak ada yang dimakan, kau yang dimakan polisi. Terus, jadi masih apa yang berkawan? Kalau kau mau berkawan, setia berkawan sama tentara. Makanya suka saya ke Cijantung, RPK. Kawan saya itu si Malik gila. Ada Gunadi, Gunawan, Malik. Si Malik itu terkenal gila itu kawan saya. Kemana sama Malik? Oke, berarti terus abang masuk UI kan? Nah, masuk UI. Masuk UI kan? Saya kan kelas 63 dari Jakarta di Jawa saya. Iya. Kelas 2 sekolah. Terus jadi abang sampai benci sama polisi sampai sekarang? Bukan benci lagi. Sahabatku kasih makan dia PT IKA ini semua polisi minta tiket ke Medan sekeluarga aku kasih ke kawan aku kan. Ada kawan aku jadi aja masih ditipu. Ada saksinya. Nugroho bekas Kapolda. Nugroho ya Isman. Iya Nugroho ya. Mantan Kapolda itu. Mantan lah. Tahu kan ya sama kehormatan itu Nugroho sampai kita ke bea cukai. Selama sekolah PKK makannya di kantor aku, duit mau pulang ke Medan dari aku. Tapi dasar otaknya bandit. Terakhir pangkatnya AKBP. AKBP terakhir sampai aku bilang sama abang, aku udah bikin surat dia tuh, mau laporin, tunjukin mah abang ipar di Mabes Polri. Terus ini, bang, aku ditipu ini. Jadi udah banyak pengalaman abang, makanya sampai sekarang abang benci ya sama polisi ya. Benci lagi, aku nggak percaya. Sebaik-baiknya, walaupun adikku polisi, aku pun nggak percaya. Akhirnya abang jadi politikus sekarang ini kan. Abang dekat sama TNI akhirnya kan. Aku sama TNI. Tidak ada TNI yang nipu abang. Nggak ada. Nggak ada. Bagus. Nggak ada TNI. Setia kawan. Setia kawan. Oke. Nah, aku bantu. Bang Wan mau nanya silakan. Tanggapan Bang Wan gimana nih? Aku lagi dipanggil polisi, coba kawan aku dari Cijantung. Nama Ali Birham terakhir dia ke Kadolok. Aku nempatin Kadolok dia. Ke saya Pak Beni. Beni Murdani. Pistolnya di Jakarta Pusat tuh Kapolres. Mana kalian jago di sini? One by one sama-sama tembak-tembakan. Kau mau peras-peras tadi, saudaraku, kawan aku ini. Nah, ngeper polisi itu semuanya di Jakarta Pusat. Keren. Yang menciptakan Petrus. Mungkin Wawan ini banyak mau bertanya karena beliau ini ngefans sama abang dari dulu. Silakan, Kang Wawan. Terima kasih Bang Asrul. Ya mungkin tadi Bang Asrul bicara terkait dengan institusi Polri ya mungkin ya, bagaimana. Nah terkait dengan Bang Asrul sendiri, bagaimana menyikapi hasil demonstran kemarin atas pengamanan polisi sendiri dalam aksi demo itu. Ada brimob. Mungkin bisa disikapi seperti apa sih setelah kejadian yang dilakukan polisi itu, setelah aksi demo itu. Kan ada banyak kekerasan, ada juga banyak demonstran yang memang mereka tidak keluar, masih ditahan itu prosesnya. Ini nggak sebagian semua dikeluarkan gitu dari. Ya. Kan silakan, orang Bang. Demo yang anti Jokowi, ada yang pro Jokowi. Betul. Jokowi menurut berita dari
pengawas KPK Mahwa. Oke. Abdullah yang yang dari Maluku itu KPK. Udah banyak bercerita, sudah siap dananya Jokowi itu 2,63 triliun untuk membela ijazah yang palsunya itu. 2, Itu. wah, so. Makanya lihatlah di berita-berita medsos. Emang saya kenal. Terus 2,63 triliun uang disiapkan Jokowi. Saya yakin. Untuk bagian polisinya. Jadi orang kan gencar tentang ijazah Jokowi, satu lagi gencar tentang korupsi yang dilakukan Jokowi. Apalagi dibongkar sama si Beto, anak Bedi itu. Maksudnya Bang Wawan gini Bang, pertanyaannya Bang Wawan, bagaimana Bang menyikapi demo kemarin yang dihalau sama demo itu. yang sama polisi-polisi itu? Iya, demo. Kalau Parcok itu kan dari Jokowi semua itu. Lihat sejarahnya. Sigit Sulistyo itu waktu dia jadi Kapolres di Solo, makanya itu belajar sejarah, ikutin. Kan dia dari Solo, Jokowi kan jadi wali kota. Iya. Nah, anaknya narkoboy, ada kelompoknya anaknya tuh narkoboy, si Gibran ini kan berhasil nggak ditangkap. Ada sama kudatanya juga. Lepaskan Sigit ke Solo, 5 dari Kodam. Kodamnya ini kan si Agus, Panglima ya. Dia ditahan di Kodim. Jadi Sigit ini memang binaan Jokowi. Apapun juga lo yang seandainya aku, Sulistyo Sigit. seandainya aku lah jadi Sigit dibuat oleh Jokowi, mungkin aku terpengaruh. Seandainya Goyang juga iman dia. ya goyang lah, siapa seandainya kalau nggak kuat iman aku. Kita balikan ke diri kita. Dari pangkat kita Kapolres, dibina, uang dikasih, pangkat akhirnya jadi kita Kapolri. Berapa langkah saya langkahin tuh. Ya betul. Kapan lagi? Itulah istilahnya kembali. Iya. Yang saya cerita aji mumpung. Saya harus loyal kepada Pak Jokowi. Oke. Itu pasti. Seandainya saya jadi dia, keberadaan saya meningkat, kekayaan saya juga meningkat. Saya pasti loyal. Ingat nggak? Kerajaan Mataram di Solo. Iya. Tahu sejarahnya kan? Iya. Siapa namanya? Amangkurat satu. Amangkurat Yang dipakai sama Pak Jokowi, baju kebesaran. Itu yang dipakai Jokowi waktu 17 Agustus. 17 Agustus. Pakai Amangkurat. Amangkurat ini pengkhianat. 5.000 ulama yang dibunuh. Perintah Belanda. Mati 5.000. Akhirnya berontaklah orang ulama-ulama Islam, dicari Amangkurat, dapat di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, dibunuh. Nah, maka tidak ada jalan Amangkurat satu. Itulah yang disebut, sampai saya pelajari juga ke Belanda. Bagaimana? Itu kalian itu kan apa? Lapar, ingin kita kasih, kita ralat, kita adu domba, DVD itu politik, DVD impera, politik Belanda. Politik Belanda ya. Kenapa? Mengapa saudara mau masuk kuliah di sini bayar? Di Jerman kan nggak bayar. Ya, Bang pernah di Jerman Bang sudah. Ya, di Jerman. Sini bayar 200 gulden satu semester. Saya belajar sosiologi Belanda, ini jago ilmu sosiologi. Karena Anda punya ini, jajahan banyak sebab karena Anda tahu sosiologinya. Tanya dibunuh, pecahlah Mataram dengan Jogja kan. Jadi kembali ke sejarahnya ini ada yang di belakangnya. Karena dia orang miskin.
Oligarki. Dia anak PKI, anak Gerwani. Oke. Oke. Masuk ada Cina Iya. yang disebut Sembilan Naga. Sembilan Naga, betul. Mukhtar Yadi itu saya tahu ceritanya. Iya. Iya. Dia masuk ke ini, dia pulang balik ke Cina, kena PP 10, Cina Malang itu. Oke. Nah, sekolah dia turun di Makau. Iya. Sebab saya punya om juga di Hong Kong bekas PP 10 lari ke Cina. Pulang. Ketemu di Hong Kong cerita. Sampai saya bercerita tanya om kan dokter terkenal di Cirebon. Yang mana Cina di Indonesia yang bisa dipercaya untuk berteman? Kalau Cina yang mau kau percayain, kalau orang bisnis gede kau dimakan, kecil kau dipelihara, jadi pesuruhnya. Hidup-hidup kau dibuatnya. Tapi kalau orang saintis, dia orang apa tuh saintis sama agama tak akan mau. Pantang sama mereka itu. Iya. Jadi kalau sama pengusaha, kau harus dikuras yang nanti. Oke. Apa kau baik-baik? Itulah yang menjajah Indonesia ini dari kerajaan Singosari. Singosari. Ya. Tahu nggak? Yang orang Cina pasukan Kublai Khan dipotong lehernya sama kupingnya. Pernah dengar cerita nggak? Itu orang Jawa Timur yang berani. Oke Bang. Terima kasih. Luar biasa kalau diterusin karena waktunya mepet Bang ya. Kita bisa ketemu ntar di season kedua Bang. Kita lanjut. Bang Asrul Harun, ini sangat luar biasa pemirsa yang nonton acara ini UI Watch Plus dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke Asia dan ke Eropa dan Amerika. Terima kasih semua atas kehadiran Bang Asrul, Bang Wawan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Iya. Oke. Prioritas. Prioritas justisia. Racikan Berita 1.